Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi bersama saya, Soleh. Soleh kembali akan menemani teman-teman semua untuk belajar. Tepatnya kita akan belajar di kelas 5, tema 5, subtema 3, dan di pembelajaran 2. Sudah siap belum teman-teman? Seperti biasanya ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita diberikan kelancaran proses pembelajaran dan tentunya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, kita akan belajar mengenai perubahan jaring-jaring makanan. Kita juga akan mempelajari tentang properti tari merak. Sudah siap belum teman-teman? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar teman-teman jadi lebih paham dan jelas terhadap materinya. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan ya? Dimulai dari gambar sebelah kiri, terlihat ada orang yang sedang memotong atau menebang hutan. Tentunya ini secara ilegal. Yang sebelah kanan, ada anak yang sedang membuang sampah kok di sungai. Aduh, bagaimana sih ini? Apa akibat dari perbuatan mereka ya? Menebang pohon secara ilegal dan membuang sampah di sungai tentunya akan merusak ekosistem yang ada. Rusaknya ekosistem yang ada akan mengakibatkan terganggunya rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan dalam ekosistem tersebut. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Simak ya teman-teman. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi akan tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian juga seterusnya. Selanjutnya, rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus berbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan.
Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, teman-teman, dari bacaan tentang perubahan jaring-jaring makanan, mari kita buat pertanyaan disertai jawaban dari setiap paragraf yang ada. Yang pertama, di paragraf pertama, apa yang terjadi saat musim hujan terhadap tanaman padi? Jawaban, tanaman padi akan menjadi tumbuh subur. Siapa hewan pemangsa dari ular? Hewan pemangsa ular adalah burung elang. Mengapa populasi burung elang meningkat? Populasi burung elang meningkat karena populasi ular juga meningkat. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf kedua. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika salah satu penyusun rantai makanan tidak ada? Yang terjadi jika salah satu penyusun rantai makanan tidak ada, rantai makanan itu akan terganggu. Bagaimana keadaan tikus jika tidak ada padi? Keadaan tikus jika tidak ada padi adalah tikus akan mengalami kelaparan. Apa yang terjadi jika populasi ular sawah menurun? Yang terjadi jika populasi ular sawah menurun adalah burung elang akan kesulitan mencari makanan. Kita lanjutkan pertanyaan di paragraf ketiga. Apa yang terjadi jika kondisi rantai makanan akan terganggu? Kondisi jaring-jaring makanan juga akan ikut terganggu. Itulah jawabannya. Soal berikutnya, bagaimanakah dampak dari pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan akan menjadikan terganggunya jaring-jaring makanan. Pertanyaan terakhir di paragraf ketiga. Mengapa terjadi perubahan yang besar pada jaring-jaring makanan? Jawabannya, perubahan yang besar pada jaring-jaring makanan terjadi karena pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Nah, itu dia tadi teman-teman, pertanyaan disertai jawaban dari teks perubahan jaring-jaring makanan. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjutkan yuk. Tarian apakah ini ya? Ayo, siapa yang tahu teman-teman? Ya, betul. Ini adalah tari merak. Berasal dari daerah mana ya tari merak itu? Ayo jawab teman-teman. Ya, betul sekali. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Sekarang, apa saja ya properti dari tari merak ini? Yuk kita bahas satu persatu properti tari merak disertai dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama, apa ini teman-teman? Ya, ini adalah mahkota dari tari merak. Fungsinya apa ya? Fungsi dari mahkota tari merak ini untuk hiasan kepala dari sang penari. Berikutnya, ada sayap tari merak. Fungsi dari sayap tari merak adalah untuk menggambarkan ciri khas burung merak. Ingat ya, burung merak kan burung, tentunya punya sayap. Jadi ketika penari akan menari tarian merak, biar mirip sama burung, dia harus pakai properti berupa sayap tari merak. Tentunya disesuaikan dengan keindahan si burung merak itu sendiri. Yang ketiga, ada selendang atau sampul.
Fungsi dari selendang atau sampul ini dalam tari merak adalah untuk pelengkap atau hiasan. Juga berfungsi memperindah saat gerakan tarian itu berlangsung. Nah, itu dia teman-teman tadi. Tidak terasa pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Soleh pamit undur diri. Tetap semangat dalam belajar. Raih cita-citamu setinggi mungkin. Jangan lupa jaga motivasimu dalam belajar. Karena ingat, masa depan ada di tangan teman-teman semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.